Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan segala alam ini dengan indah dan nikmat. Tak lupa salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah tokoh yang merupakan idola semua umat muslim. Kalau di antara kita tidak kenal sama Rasulullah, tidak sayang sama Rasulullah, mustahil kita akan bisa berjumpa dengan beliau nanti di yaumil akhir. Na'udzubillah min zalik. Berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang juga dicintai Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Nah, para pendengar budiman, tema kita pada hari ini adalah tentang ada 5 syarat memilih sahabat. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin jilid 2 halaman 36 yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menjelaskan ada 5 secara umum kita syarat memilih sahabat. Yang pertama, orang yang berakal. Apa itu orang berakal? Di Quran Allah sebutkan afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Seringkali Allah menyebutkan apakah kamu tidak berpikir? Ini menunjukkan kita dituntut menjadi orang yang berakal. Nah, bagaimana kalau kita punya teman yang tidak menggunakan akal atau teman yang tidak berakal? Dalam artian seringkali menggunakan nafsunya, bukan akalnya. Ini bahaya. Untuk itu, cari teman yang berakal, yang memiliki akal dan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, tentunya dia orang yang berakal. Dia memiliki akalnya untuk melihat kebenaran itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Makna memiliki akhlak yang baik ini adalah karena bagaimanapun Islam ini ajarannya benar. Tentunya umat muslim itu harus benar, harus baik. Bukankah Islam itu menyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik? Dan pahalanya besar. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Senantiasa disandingkan antara beriman dan beramal soleh. Orang dikatakan dia beriman, kalau dia tidak beramal soleh, itu bukan beriman, itu orang cacat. Maka dari itu perlu kita menjadi orang yang baik dan mencari teman yang berakhlak baik. Karena teman yang berakhlak baik itu dia kekal, lama bertahan. Tidak hanya di dunia, di akhirat juga. Nah, yang ketiga, bukan orang fasik. Apa itu fasik? Fasik ini maknanya orang yang senantiasa suka bermaksiat, senantiasa suka berbuat dosa. Suka ya, ada kalimat suka. Gampang kali terikut. Makanya hati-hati kita punya teman. Kata Imam Ali, kamu akan mengikut agama temanmu. Maknanya kebiasaan. Ad-din maknanya kebiasaan atau adat istiadat atau kebudayaan juga. Jadi hati-hati. Punya teman yang fasik, maka sedikit banyak kita akan kena pengaruh dia, kena cara metode dia, sehingga kita lama-lama akhirnya menjadi orang-orang yang ashabus shimal, golongan kiri. Makanya hati-hati. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, bukan ahli bid'ah. Apa makna bid'ah ini? Mengada-ngada, suka mengada-ada dalam syariat. Ini nggak benar. Suka meleceh-leceh agama. Berapa banyak kita tengok kan media sosial, di Instagram itu ada tokoh-tokoh pelawak suka kali mengkait-kaitkan kepada agama. Ini ahli bid'ah. Suka kali menghina-hina Islam, tapi dia Islam. Ini ahli bid'ah. Kata-katanya itu menjurus kepada Nabi, padahal bukan membuat Nabi. Ini ahli bid'ah. Makanya hati-hati kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya teman yang suka bid'ah dan sebagainya. Tapi ingat, bedakan bid'ah yang kita bahas ini bid'ah dhalalah. Ya, kalau bid'ah hasanah ada contoh satu bid'ah hasanah itu tarawih 23 rakaat masjid. Itu bid'ah hasanah, itu baik. Maka kata Imam Syafi'i ada 2 bid'ah, bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah silakan. Karena Quran pun bid'ah hasanah. Zaman Nabi itu enggak ada Quran bertulis. Jadi pahami betul ya. Jangan sampai kita jadi orang yang tersesat. Yang keempat, itu yang keempat. Yang kelima, bukan orang yang rakus dengan dunia. Artinya bukan orang hubud dunia, terlalu cinta sama dunia. Ingat, ketika kita berteman sama ahli cinta dunia, maka berkuranglah akhirat kita. Berteman sama orang yang ahli akhirat, jelas berkurang dunia kita. Semua tergantung pilihan kita. Tapi kalau kita berteman sama ahli dunia, ingat, orang yang senantiasa cinta sama dunia, dia takut mati, dia nggak mau jumpa sama Allah. Bukankah man ahabballah liqa'ahu ahabballah, man ahabba liqa'allah ahabballah liqa'ahu. Barang siapa yang senang jumpa sama Allah, Allah pun senang jumpa sama dia. Wa man kariha liqa'allah,
karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang enggak suka jumpa sama Allah, enggan jumpa sama Allah. Siapa itu enggan jumpa sama Allah? Orang-orang yang ahli cinta dunia. Takut mati, enggan jumpa sama Allah. Padahal nanti ketika jumpa sama Allah, Allah juga tidak suka jumpa sama dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi di sini saya ulangi lagi sebagai kesimpulannya. Ada 5 kata Imam Ibnu Qudamah dalam memilih sahabat. Yang pertama itu orang yang berakal, ahli dia ilmu, ya, orang yang suka berpikir, orang yang pintar, yang cerdas, yang juga orangnya ya pengetahuannya luas. Yang kedua memiliki akhlak yang baik, adabnya bagus, al-adabu fawqal ilmi, perangainya bagus, tata bicaranya bagus, walaupun ada kekurangannya ya kita maklumi sebagai manusia, tapi tetap dia orang yang baik. Yang ketiga bukan orang fasik, bukan orang yang suka bermaksiat, sehari-harinya maksiat. Bulan Ramadan tapi nggak puasa, hati-hati kita. Yang ketiga itulah orang yang fasik ya. Jangan berteman sama orang yang fasik. Cari orang saleh banyak di masjid. Banyak teman-teman kita yang saleh. Walaupun terkadang kita yang mungkin banyak maksiat ini agak enggan berteman sama orang fasik, berteman sama orang yang ahli ibadah ini. Itu wajar. Kenapa? Karena kadang-kadang negatif sama positif ini agak susah. Kemudian yang keempat bukan ahli bid'ah, bukan orang yang suka mengada-ngada, suka mengejek-ngejek Islam, suka meremehkan Islam, bid'ah dolalah. Dan yang kelima adalah bukan orang yang rakus dengan dunia. Bukan orang yang senantiasa di pikiran dunia saja. Dia lupa walal akhiratu khairu abqa, wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih utama ketimbang dunia. Ini saja, walaupun orang-orang yang mencinta dunia itu harus, tapi yang berlebihan. Kita kan tinggal di dunia. Bukan berarti kita melepaskan dunia selamanya, bukan. Tapi kita memanfaatkan dunia ini untuk ladang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi penyemangat kita untuk dekat kepada Allah dan berhati-hati dalam memilih sahabat. Karena di Quran ada sahib, ada sadiq. Sahib itu teman, sekedar hello. Tapi kalau sadiq, kalau kita pandang dia, dekat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kejar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.